Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Selasa 2 Maret 2021, hari biasa, pekan kedua Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat beban berat lalu meletakkannya di bahu atas orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan dan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan kritik yang cukup tajam kepada para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Yesus mengkritik mereka oleh karena mereka ini melakukan hal yang tidak selaras, yakni antara apa yang mereka ajarkan dengan tindakan yang mereka perbuat dalam hidup mereka sehari-hari. Oleh karenanya Yesus mengingatkan para muridnya yang tentunya akan menjadi pemimpin atas domba-domba yang akan mereka gembalakan nantinya. Yesus mengingatkan mereka agar mereka dapat berbuat seturut dan dengan pasti antara apa yang mereka ajarkan dan juga apa yang mereka tunjukkan dalam teladan hidup mereka bagi umat atau domba-domba yang mereka gembalakan. Menurut Yesus, para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini tidak tulus dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Mereka justru berbuat munafik karena mereka justru ingin supaya apa yang mereka lakukan itu dapat dilihat oleh orang banyak. Dengan demikian orang banyak itu akan menganggap mereka ini, para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang kudus, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, pesan dari bacaan Injil hari ini adalah hendaknya apa yang kita katakan, apa yang kita wartakan juga selaras dengan tindakan dan perbuatan hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh mampu menjadi pengikut Kristus yang tulus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dalam bacaan Injil ini pula dinyatakan bagaimana Yesus memberikan gambaran tentang seorang pemimpin. Seorang pemimpin hendaknya menjadi pelayan, sehingga dengan demikian ia dapat ditinggikan
Karena barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam hal ini Yesus bukan mau mengajak kita umatnya untuk menjadi orang yang rendah diri. Karena rendah diri dan juga merendahkan diri adalah dua hal yang berbeda. Yesus menuntut sikap kerendahan hati dan juga kerendahan diri untuk mau menjadi pelayan. Karena dengan melayani kita sungguh-sungguh mengamalkan cinta kasih sebagaimana yang diperbuat oleh Yesus sendiri. Oleh karenanya di masa Prapaskah ini, semoga apa yang kita dengarkan dalam sabda Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, apa yang kita pelajari dari kitab suci dan juga kebenaran firman Tuhan, dapat pula kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, agar antara perbuatan dan juga perkataan kita menjadi selaras. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.